sini kita akan melakukan ekspor video ataupun render video dengan memaksimalkan kinerja daripada GPU ataupun VGA-nya. Pertama kita pergi ke File, kemudian Preference. Pada jendela yang terbuka, kita sesuaikan beberapa konfigurasi. Di sini kita pergi ke Performance. Pada Performance, kita centangkan enable hardware acceleration for rendering and playback. Itu dulu pertama. Dan yang kedua, kita enable hardware acceleration for video decoding. Nah, di sini kita tinggal pilih graphic card in use-nya. Di sini saya menggunakan RX 580, agak lama, tapi masih cukup bagus digunakan. Kemudian kita centang untuk render yang ada pada bagian bawah ini, kita centang hidupkan, kita apply ya. Oke, kebetulan pada komputer ini saya menggunakan 2 GPU. Ini GPU yang sudah lama gitu, sehingga saya gunakan saja untuk render. Yang pertama ini adalah saya akan gunakan untuk ekspor videonya. Ini yang RX 580 8GB, dan yang 4GB yang di bawahnya RX 580 4GB akan saya gunakan biasanya untuk perekaman layar ya, untuk aplikasi perekaman layar. Dan saya akan maksimalkan kemampuan daripada yang GPU yang di atas. Berikutnya kita klik export, dan kita akan mengekspor ya. Dan video ini sendiri, ini hanya video sampel, ukurannya 3840 dikali 2160. Ini yang 4K ya. Anggaplah saya setting seperti ini. Dan ingat untuk centang yang di bawah ini ya, enable GPU accelerated video encoding. Ini kita hidupkan. Dan kita coba ekspor sekarang. Dan di sini saya sudah memulai untuk stopwatch-nya. Dan bisa terlihat di Task Manager dia menggunakan GPU lebih banyak. Dia 100% menggunakan GPU-nya, GPU yang 8GB, yang Radeon 8GB, dan CPU-nya ya dia tidak terpengaruh ya, terpengaruh sedikit-sedikit saja, tapi dia maksimal di GPU-nya. Kemudian kita juga bisa, misalnya ini masih ada space untuk gerak ya, GPU-nya tidak terlalu kelihatan kerja berat, jadi kita bisa misalnya kita hidupkan perekam layar seperti ini. Di sini saya sudah pilih untuk perekam layarnya, saya gunakan yang Radeon yang satunya yang 4GB, dan kita coba rekam layar. Klik rek, dan di sini GPU yang satunya ini akan bergerak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita fungsikan misal sambil merekam ataupun untuk render ya. Ini masih ringan sekali untuk digerakkan. Untuk perekam layarnya saya stop saja, kita mau lihat ini dia sampai berapa lama. Tadi kita lihat di stopwatch-nya, kita pindahkan saja stopwatch-nya ke sini. Dan ini renderan dari GPU-nya biar terlihat ya. Jadi ini bisa dilihat dia masih exporting dengan penggunaan GPU yang 100%, CPU-nya tidak 100%. Oke, kita lihat sama-sama. Tanpa GPU sekarang. Pada settingan kali ini saya sudah ubah file preference di performance, ini sudah saya matikan untuk GPU-nya. Kemudian di sini juga sudah saya matikan. Kemudian kita tutup
Filmora-nya dan kita buka kembali, dan sekarang kita coba untuk ekspor. Sementara ini kita taruh di sini. Tadi 3 menit 33, ini kita akan reset kembali. Kita akan lakukan ekspor ya. Ini kita beri nama 2. Ini kita matikan juga, enable GPU accelerate. Oke, kita lakukan ekspor. Bisa terlihat dia di sini menggunakan CPU-nya. Hampir sudah 100% dari CPU-nya. Bisa terlihat kalau CPU dan CPU-nya 100%, kemudian seperti ini grafiknya. Nah, untuk GPU-nya dia hanya 18%, sedangkan GPU satu lagi 0%, tidak ada melakukan apa-apa. Biar sama seperti tadi, kita coba lakukan perekaman layar. Ya, GPU ini sudah mulai bergerak. Kita lakukan perekaman layar sebentar supaya sama seperti tadi. Bisa terlihat kalau yang bekerja dengan pembagian seperti ini, yang bekerja GPU 2-nya ya, GPU 3 kalau di sini tulisannya, sedangkan GPU yang di atas ini tidak terlalu berat kerjanya. Ini kita stop biar sama seperti tadi. Jadi sudah sama kinerjanya, loadnya. Kebetulan CPU yang digunakan di sini juga ya dibilang ketinggalan, dibilang baru juga, tidak terlalu ketinggalan ya, juga tidak terlalu ya. Hanya untuk kerjaan editing seperti ini sebenarnya masih lancar sekali. Kita bisa browsing dan lain sebagainya. Kecepatan CPU ini juga kencang ya. Tapi kan kadang kalau kita sambil render, kita inginnya supaya bisa sambil tetap bekerja gitu ya. Nah, kalau kita hanya manfaatkan CPU, nanti akan berat dia melakukan multitasking yang lainnya. Sedangkan kalau GPU kita masih punya lowong. Sebenarnya CPU ini juga cukup kencang ya untuk melakukan render, karena dia bisa bekerja sampai 4,5 GHz. Ini yang i7 7700 ada K-nya. Dia memiliki turbo boost sehingga dia dari 4,20 GHz bisa sampai 4,5 seperti ini. Gitu. Tapi saya kurang suka sebenarnya memasang CPU untuk kerja berat karena dia nanti terlalu panas. Saya lebih senang GPU-nya saja gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, dia berhenti di 5 menit sebenarnya hitungannya. Ini karena tinggal lagi dikit, kita di 5 menit saja, anggap bulatkan saja di 5 menit. Sedangkan yang tadi di 3 menit setengah gitu ya. Jadi ada selisih 1,5 menit. Dan teman-teman perlu ingat, yang ini terjadi selisih karena memang CPU-nya ini cukup kencang ya. Untuk editing ya, saya tidak bicara tentang game, tapi untuk editing CPU ini cukup kencang gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman misalnya ingin punya, artinya kalau teman-teman punya CPU yang tidak terlalu kencang atau prosesor yang tidak terlalu kencang, tapi teman-teman punya GPU yang ya cukup mumpuni lah dipakai untuk ngerender, saya rasa ini akan sangat berpengaruh sekali untuk kecepatan rendernya. Dan juga plusnya, kalau kita manfaatkan GPU sebagai rendering, ketika dia lakukan ekspor, kita masih aman-aman saja untuk melakukan browsing dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau kita memang menggunakan CPU terpisah seperti ini. Jadi ketika kita ingin browsing dan lain sebagainya, kita bisa gunakan GPU yang satu lagi. Sedangkan ini untuk render. Kali ini saya sedang melakukan ekspor video 4K ya, 4K di komputer ini. Di sini bisa dilihat CPU saya seperti ini, dan juga sambil melakukan ekspor ini saya sambil merekam layar dengan release action.
Kemudian di sini saya menggunakan 2 GPU ya, yang satu untuk merekam ini di RX 580 yang 4GB, dan kemudian ini untuk exporting Filmora. Sambil sekarang saya saat ini posisinya sedang ngedit di Canva dan juga put play di YouTube ya. Nah, di sini saya masih bisa navigasi dengan ringan gitu. Bahkan di sini sebenarnya saya sedang download Steam juga berbarengan. Ini Steamnya sedang berjalan download, dan kemudian kita bisa lihat ini YouTube-nya terplay. Ini saya navigasi masih ringan. Kedua GPU-nya bekerja, yang GPU 0 yang RX 580 yang 8GB ini untuk exporting film dari Filmora. Yang ini untuk perekaman layar, yang GPU 1, jadi kita bisa bagi tugasnya. Ini suhunya sekitar 68, yang di atas, yang di bawahnya dia tidak kelihatan di sini ya. 47 derajat, kalau yang ini 69 derajat. Untuk memori saya 16GB, CPU-nya i7 770, dan WiFi bekerja penuh juga, dan semua masih bisa dilakukan multitasking. Bahkan untuk akses Chrome yang menghabiskan banyak resource, di sini saya buka 1, 2, 3 ya. Jadi semuanya masih bisa lancar. Ini komputernya spek Kirihore ya. Ini komputernya standar saja. Ini rakitannya tidak mahal-mahal. Semuanya serba barang bekas, tapi masih bisa kita gunakan dengan nyaman ya. Nanti akan saya ulas satu persatu apa yang saya gunakan di sini. Intinya ini kita masih bisa melakukan pekerjaan tanpa harus keluar terlalu banyak untuk hardware komputer gitu. Jadi intinya bekerja dengan nyaman, dengan seadanya, tapi masih bisa nyamannya. Ini gerakannya smooth, nggak ada lag, nggak ada apa, masih cukup bagus untuk sekarang editingnya. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih.